Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Dan bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan satu dari buah kepercayaan kita sebagai orang Katolik, yakni Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara-saudari, dalam acara perpisahan sering muncul kata-kata yang bernuansa pesan maupun amanat. Pesan maupun amanat bisa terungkap dari orang yang meninggalkan atau orang yang ditinggalkannya. Perpisahan kadang sampai mencucurkan air mata dan kesedihan. Tetapi terkadang perpisahan itu menuntut tanggung jawab. Misalnya, kalau anak ditinggalkan orang tua alias sudah meninggal, si anak dituntut untuk bertanggung jawab. Sebenarnya, perpisahan karena kematian bukan akhir dari segala-galanya yang memutuskan hubungan, tetapi mengarahkan setiap orang menampakkan kesaksian hidup. Yesus naik ke surga dalam kemuliaan Allah Bapa. Pada hari kenaikannya ini, kita mendapat warisan, tugas, amanat yang mulia, yakni untuk mewartakan namanya ke seluruh dunia. Itulah yang disebut menjadi saksi Kristus. Dalam bacaan pertama dijelaskan bagaimana Yesus naik ke surga dan disaksikan oleh para rasul. Yesus menyampaikan amanat agar para murid menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus memohon supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dengan demikian, mata hati kita menjadi terang dan mampu mengerti tentang pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus naik ke surga, masuk ke dalam kemuliaan. Yesus tidak hanya sekedar bangkit dari mati, tetapi Dia kembali kepada semula yang datang dari firman. Dan firman itu adalah Allah. Ingat apa yang dikatakan di dalam Yohanes bab 1 ayat 1. "Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Kenaikan Yesus ke surga menunjukkan bahwa Yesus bukan sekedar Kristus yang sudah bangkit dari kubur, tetapi kembali ke status semula, yakni
tinggal bersama dengan Allah dalam kemuliaan setelah berjuang dengan gigih melaksanakan kehendak Bapanya. Kenaikan Yesus ke surga adalah awal kisah para rasul. Yesus Kristus secara definitif meninggalkan para murid secara fisik dan hadir di tengah-tengah mereka secara rohani. Keberadaan Yesus yang secara rohani itu sekaligus meneguhkan perjuangan dan mendorong para murid untuk mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia. Memang Yesus pergi kepada Bapa, tetapi tetap hadir di tengah-tengah para muridnya. Murid-muridnya akan melanjutkan pekerjaan Yesus yang selama ini sudah dibekali dan akan tetap ditemani melalui Roh-Nya. Yesus berkata, "Kepada Aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Saudara-saudari yang terkasih, Kristus yang telah bangkit berjanji untuk tetap menyertai kita semua hingga akhir zaman. Ini adalah sebuah janji yang sedang dialami oleh gereja. Kristus yang telah bangkit tetap menyertai gerejanya dan tidak pernah membiarkan gereja berjalan sendiri. Tetapi Roh Kudus-Nya tetap menyertai dan menguatkan gereja. Dalam merayakan hari raya kenaikan Tuhan ke surga, kita diingatkan kembali bahwa Yesus Kristus selalu menyertai kita. Maka sebagai jawaban atas penyertaannya atas kita semua diundang untuk memeriksa kembali jati diri atau identitas kita sebagai seorang Kristiani. Apakah kita sudah sungguh mendengarkan dan melaksanakan tugas perutusan untuk mewartakan namanya ke seluruh dunia? Sebagai warga gereja, kita harus makin sadar bahwa kita tanpa kekecualian, masing-masing menurut keadaan, kedudukan, dan kemampuannya, harus juga memiliki jiwa dan semangat misioner yang disertai dengan kesediaan dan kesetiaan kita untuk sungguh melakukan semua perintahnya kepada kita. Kenaikan Yesus ke surga adalah sekaligus pendewasaan bagi seluruh yang percaya kepada Yesus. Maka kita mesti mengarahkan pengharapan kepadanya, yakni mengharapkan kehadiran Roh-Nya dalam hidup kita di mana kita bersaksi. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Roh itulah yang mendorong kita menjadi saksi Kristus. Pertama, kita menjadi saksi Kristus di tengah situasi sulit, situasi penolakan, situasi yang suram, pertengkaran, perkelahian. Maka, sekalipun kita hidup di tengah-tengah situasi yang sulit, kita harus tetap bersaksi dalam nama Kristus. Kita harus mengandalkan Roh-Nya agar kita mampu mengatasi kesulitan tersebut. Mungkin kita pernah hidup dalam kelompok yang menolak kebenaran, bertengkar, berkelahi. Kita diharapkan masih sanggup menjadi saksi Kristus. Artinya, masih ada kemauan untuk menjadi pembawa damai. Kedua, dalam hidup bersama, kita menjadi saksi Kristus. Kita harus menyadari bahwa Kristuslah yang mempersatukan serta memberikan kekuatan bagi kita. Kebersamaan bukan dipersatukan nilai ikut-ikutan.
dan bukan nilai kepentingan. Kita harus menjadi saksi Kristus yang membawa kebersamaan, kedamaian, kesatuan, bahu-membahu, peduli dalam hidup bersama. Ketiga, saksi roh hikmat dan bukan roh kebingungan. Dalam hidup kita harus bersaksi akan kekuatan rohnya. Jangan kita menyaksikan kekuatan diri kita sendiri, kekuatan wewenang, kekuatan keadaan ekonomi, status, atau kekuatan pikiran kita sendiri. Kita mesti tetap bersaksi akan kekuatan Roh Kristus sendiri. Keempat, saksi pengharapan. Setiap orang harus menghidupkan pengharapan akan masa depan. Maka kita harus mengarahkan diri kepada Allah sendiri. Jangan lupa masa depan yang sudah dijanjikan Kristus bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, namun tidak jarang juga kita sering bersaksi dusta. Kita bahkan tidak mengatakan kebenaran. Kita jatuh dalam dosa kebohongan. Maka keseluruhan kesaksian hidup kita hendaknya menjadi saksi Kristus, dan ini mesti tampak dalam sikap dan perbuatan, bukan dalam kata-kata. Akhirnya, saudara-saudariku terkasih, kita menjadi saksi Kristus yang tangguh dan handal dalam iman di dunia ini. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan. Semoga Tuhan